Urusan senjata dan tembak-menembak bukan hal asing bagi keluarga Panij Patikam. Sang ayah Manop mantan atlet menembak yang beberapa kali sukses menggondol medali emas di ajang pertandingan olahraga SEA Games dan Asian Games. Bakat itu turun kepada sang anak yang manja dan keras kepala, yakni Chakrit. Sejak kecil dia sudah merengek pada ayahnya untuk diajarkan menembak. Di usia ke-15 dia masuk tim nasional sebagai atlet menembak. Chakrit memenangkan medali pertamanya yaitu perunggu di ajang Asian Games 94. 4 tahun kemudian pada Asian Games 98 dia meraih peringkat 4. Selanjutnya pada SEA Games 2005 di Filipina dia menggondol medali perak, lalu medali perunggu di Asian Games 2006 Qatar dan mendapat peringkat ke-8 di Olimpiade musim panas 2008 yang berlangsung di Cina. Demikian kurang lebih deretan prestasi Chakrit. Meski berbakat dan berprestasi, sayangnya Chakrit temperamental, mulutnya kotor, kerap menyemburkan sumpah serapah kepada siapa saja. Dia berseteru dengan banyak pihak termasuk media, panitia, bahkan timnya sendiri. Pada 2009 di pertandingan SEA Games di Laos, dirinya dipulangkan karena bertengkar hebat dengan pihak panitia sebab dia merasa kurang diperhatikan. Begitulah sifat Chakrit, sedikit-sedikit tidak puas langsung meledak. Hal itu membuat dirinya dikelilingi banyak musuh. Meski demikian dia tetap populer, dia adalah selebriti. Pria itu pernah menjajal kemampuan akting di beberapa film, bahkan menampilkan kemampuan vokal di sebuah album lagu. Terkadang kalau seseorang berprestasi dan populer, masyarakat lebih permisif dan bisa menolerir sifat buruknya. Demikian juga yang dialami Chakrit. Fansnya banyak, begitupun ceweknya. Meski Chakrit temperamental dan kerap membawa Senpi kemana-mana, tampaknya cewek-cewek tidak keberatan. Mungkin mereka tertarik dengan popularitas si bad boy, gaya machonya, dan tentu saja uangnya, serta mobil Porsche hitamnya. Namun meskipun dikenal sebagai playboy sekaligus bad boy, di satu titik tampaknya Chakrit juga ingin menjalani hidup seperti mayoritas orang, menikah dan berkeluarga. Wanita yang berhasil menaklukkan hatinya adalah seorang dokter estetika atau dokter ahli kecantikan bernama Nitiwade Puncharenyos. Selain berpendidikan dan memiliki karir bagus, Dr. Nitiwade adalah anak orang kaya. Pernikahan Chakrit dan Dr. Niti menghasilkan 2 anak. Sekilas pasangan itu ideal, sama-sama good looking, berprestasi, dan masuk kalangan elit Bangkok. Namun sesungguhnya pernikahan mereka tidak bahagia. Bagaimana mau bahagia jika sang suami temperamental, sedikit-sedikit mengamuk, sedikit-sedikit mengacungkan senpi. Hal ini diperparah dengan kebiasaan Chakrit mengonsumsi narkoba. Dia tidak peduli pada istrinya dan terang-terangan berpesta narkoba di rumahnya dengan membawa cewek-cewek seksi sebagai teman berpesta. Chakrit dengan santai memamerkan pacar-pacarnya kepada sang istri dan memaksanya menerima pacar-pacar itu sebagai bagian dari keluarga mereka. Kalau Dr. Niti marah, Chakrit tidak segan menampar wanita itu di depan orang banyak dan mengancam agar dirinya jangan macam-macam. Sepak terjang Chakrit semakin memprihatinkan setelah pria itu kembali dari Olimpiade musim panas di London tahun 2012. Konsumsi narkobanya menjadi-jadi, kelakuannya semakin beringas dan nyaris setiap hari melakukan KDRT pada istri dan anaknya. Sebenarnya sudah beberapa kali Dr. Niti minta cerai, namun Chakrit mengancam. Dia tempelkan moncong senpi di kepala sang istri. Kalau kau minta cerai, ku cabut nyawamu. Pada bulan Juli 2013, Chakrit kembali mengamuk di rumah mereka. Dia mengacungkan senpi dan mengancam akan menghabisi seluruh keluarga, termasuk anak-anaknya. Dia tembak sang istri meski meleset. Dinding rumah bolong-bolong akibat tembakan peluru Chakrit. Dr. Niti yang tidak kuat lagi dan merasa terancam kali ini mengambil langkah tegas. Dia laporkan sang suami kepada polisi. Polisi segera mengamankan Dr. Niti dan anak-anaknya di safe house atau rumah singgah dengan pengawasan polisi 24 jam. Kepada pers, ibu Chakrit mengakui perbuatan anaknya tidak terkendali akibat berhalusinasi dan paranoid karena mengkonsumsi sabu. Saat kejadian, si ibu sempat menyuruh menantunya Dr. Niti meninggalkan rumah, tapi Chakrit mengancam jika Niti pergi maka dia akan habisi seluruh keluarga.
Ketika polisi menggeledah rumah Cakrit, selain menemukan berbagai peralatan untuk mengonsumsi narkoba, mereka juga menemukan berbagai senpi ilegal, termasuk senjata mirip M16, senapan, dan 2 senjata semi-otomatis. Cakrit pun diringkus dan dijebloskan dalam tahanan polisi. Kepada polisi, Cakrit membantah, "Aku tidak pakai narkoba saat kejadian. Aku serang istriku karena dia bikin aku cemburu." Cakrit menegaskan dia tidak pernah berniat membunuh istri dan anaknya, meski dia mengaku terkadang menggunakan kekerasan dalam menghadapi masalah rumah tangga. Dengan santai dia bilang, "Pertengkaran adalah hal lumrah dalam kehidupan rumah tangga kami." Hampir 1 bulan Cakrit berada dalam tahanan, meski dia berkali-kali mengajukan permohonan bebas sementara dengan jaminan uang. Polisi menolak. Mereka khawatir jika Cakrit bebas, pria itu akan membahayakan keselamatan anak istrinya. Namun pada permohonan keempat, permintaan Cakrit akhirnya dikabulkan. Pria itu bebas dengan jaminan uang pada Agustus 2013. Setelah bebas, Cakrit kembali marah-marah saat menemukan barang-barang berharga yang disimpannya di safe deposit bank Raib. Dia tuduh sang istri Dr. Niti mengambilnya tanpa seizinnya saat dia berada dalam tahanan polisi. Dr. Niti membantah, "Aku tidak perlu izin sebab barang itu juga milikku. Toh aku punya kunci safe deposit box itu." Dr. Niti menegaskan dia mengambil barang-barang berharga itu karena saat berada di tahanan, Cakrit mengancam sekeluar dari tahanan, dia akan ambil semua barang berharga itu dan menghamburkannya untuk wanita lain. Cakrit tidak menerima alasan Dr. Niti. Dia malah menuduh istrinya berselingkuh dengan seorang letkol polisi. "Kalian sengaja menjebloskan aku ke penjara untuk menguasai harta bendaku." Tentu saja pernyataan itu dibantah sang letkol yang mengatakan dirinya dan Dr. Niti sudah berteman selama 6 tahun dan wanita itu kerap berkonsultasi dengannya tentang berbagai hal. Sang letkol bilang dialah yang telah membantu Cakrit mendapatkan pengacara hingga bisa bebas dengan jaminan. Cakrit menderita gangguan bipolar, kata sang letkol. Pada September 2013, Menteri Pembangunan Sosial Pavina Hongsakula turun tangan jadi mediator bagi Cakrit dan Dr. Niti. Keduanya dipertemukan dalam sebuah acara di tempat umum. Saat itu, tampak sekali perubahan sikap Cakrit. Dia memberikan bunga kepada sang istri Dr. Niti sembari minta maaf atas tingkah brutalnya selama ini. Keduanya tersenyum, berpose di depan media. Dr. Niti pun mencabut laporannya dan membatalkan gugatan terhadap sang suami Cakrit. "Ini adalah masalah keluarga dan saya telah memaafkan suami saya." Demikian kata Dr. Niti. Sejak itu hubungan mereka tampak semakin harmonis. Meski tinggal terpisah, setiap hari keduanya rutin berkomunikasi. Cakrit juga kerap bertemu anak-anaknya, baik di rumah sang istri atau menjemput mereka di sekolah. Menurut Dr. Niti, pada masa-masa itulah pertama kalinya Cakrit mengucapkan kata maaf padanya. Selama ini pria itu tidak pernah minta maaf dan tidak mengenal kata maaf, seolah seumur hidupnya dia tidak pernah mengenal kata itu. Dan demikianlah kehidupan Cakrit dan Dr. Niti berjalan dengan tenang. Namun sesungguhnya di balik ketenangan itu, maut tengah mengintai. Pada Sabtu pagi 19 Oktober 2013, Cakrit antusias. Di rumahnya, dia sudah merampungkan dekorasi kamar tidur anaknya. Jadi nanti kalau anak-anaknya datang dan menginap di rumahnya, mereka tentu akan senang. Pria itu lantas menghubungi istrinya lewat HP agar datang ke rumahnya bersama anak-anak. Dr. Niti bilang seharian dia bakalan sibuk, jadi mungkin baru bisa bertemu malam hari. Siangnya, Cakrit menelpon anaknya lewat HP. Saat itu anak-anak sedang makan siang di McD bersama ibu mereka, Dr. Niti. Cakrit berkata pada anak-anak, "Ayah sudah mendekorasi kamar tidur untuk kalian. Nanti kalian lihat ya." Pukul 6:30 malam, Cakrit mengirim SMS pada istrinya agar sang istri dan anak-anak datang ke rumahnya seperti janji mereka. Tapi Dr. Niti malah minta Cakrit datang ke rumahnya untuk dinner bareng anak-anak. Jarak rumah mereka dekat, hanya 1 kilometer. Dr. Niti juga minta sang suami sekalian membawa ART-nya yang bernama Wan, yang merupakan adik dari ART Dr. Niti. Ketika Dr. Niti menunggu kedatangan suaminya, tiba-tiba HP-nya berdering. Wan, ART Cakrit terdengar panik. "Pak Cakrit ditembak, dia ditembak."
Dokter Niti terkejut, bergegas dia datang ke lokasi. Tampak mobil Porsche hitam berhenti di jalan dan di dalamnya, di belakang setir, Cakrit terkulai, tidak bergerak. Ada beberapa lubang peluru di tubuhnya. Si ART yang ikut bersama Cakrit di dalam mobil bilang mereka akan berangkat menuju rumah Dokter Niti. Namun tiba-tiba datang 2 orang berboncengan dengan sepeda motor dan salah seorang menembak Cakrit yang duduk di belakang kemudi. Dokter Niti segera menelpon bantuan emergensi. Dia berusaha memberi CPR pada sang suami. Ketika tim emergensi tiba di lokasi, sial, mereka tidak punya masker oksigen. Dokter Niti segera memerintahkan mereka membawa Cakrit ke rumah sakit Sirirak. Wanita itu ikut di dalam ambulans mendampingi sang suami sambil tetap memberi CPR atau pernafasan buatan. Dia mencoba membangunkan Cakrit, namun saat itu sesungguhnya insting Dokter Niti mengatakan suaminya telah meninggal. Kasus penembakan Cakrit segera meledak menjadi berita sensasional sebab korban adalah orang terkenal. Orang tahu Cakrit punya banyak musuh karena sifatnya yang temperamental. Tapi siapa pelaku penembakan dan otak di balik semua ini? Polisi melakukan investigasi. Ada 3 peluru bersarang di tubuh Cakrit. Begitupun badan mobil tembus oleh peluru. Polisi menyampaikan motif pembunuhan. Kemungkinan ada 4. Pertama karena narkoba, kedua karena bisnis amulet, ketiga karena perseteruan dengan asosiasi menembak, dan keempat karena masalah keluarga. Polisi mengurai satu persatu. Pertama, Cakrit pemakai narkoba. Mungkinkah penembakan itu ada hubungannya dengan jual beli narkoba? Investigasi menunjukkan Cakrit kerap memakai narkoba bersama teman-temannya. Tapi dia bukan pengedar, juga tidak punya koneksi langsung dengan bandar narkoba. Jadi motif narkoba dicoret. Kedua, mungkinkah motifnya karena sengketa bisnis amulet? Sekeluar dari penjara, Cakrit sempat tinggal dengan Suntorn Bontawiwat, seorang dealer amulet selama 3 minggu. Suntorn mengatakan pada polisi, Cakrit memperoleh keuntungan dari penjualan amulet atau jimat. Berdasarkan investigasi polisi, bisnis amulet itu berjalan legal. So far so good. Tidak ada utang piutang atau barang-barang curian. Polisi pun mencoret motif bisnis amulet. Lalu motif ketiga, mungkinkah tewasnya Cakrit ada hubungannya dengan permusuhannya dengan orang-orang di asosiasi menembak yang sebagian beranggotakan politisi dan pejabat polisi? Penyidikan menunjukkan perseteruan Cakrit di asosiasi tidak terlalu keras dan tidak mungkin menyulut suatu pembunuhan. Motif ketiga pun dicoret. Nah, sekarang tinggal motif keempat, yaitu masalah keluarga. Mungkinkah otak pembunuhan adalah orang dekat Cakrit alias keluarga sendiri? Polisi menduga kemungkinan besar pelaku adalah orang dekat sebab mengetahui pasti jadwal kegiatan Cakrit yang saat itu keluar rumah dengan mobilnya karena ingin dinner di rumah istrinya Dokter Niti. Menurut polisi, seseorang sengaja memancing Cakrit keluar dari rumah dan saat itulah si pembunuh beraksi dan mengeksekusi Cakrit. Sayangnya, rekaman CCTV di sekitar lokasi kabur sehingga polisi gagal mengidentifikasi sepeda motor dan kedua penumpangnya. Namun untung saja si pelaku yang tampaknya tidak profesional meninggalkan selongsong peluru sehingga polisi bisa melacak jenis senpi, yaitu Tokarev semi-otomatis. Polisi berhasil menelusuri si pemilik senpi, yaitu seorang pria bernama Jirasak Klinklai. Saat diinterogasi, pria itu sempat bungkam, namun akhirnya mengaku dia dibayar Santi Tongsem untuk membunuh Cakrit. Santi adalah seorang pengacara dan teman lama Jirasak. Menurut Jirasak, sehari-hari dia menjalankan usaha toko elektronik. Dia bukan pembunuh bayaran profesional. Karena usahanya sedang seret, dia terima tawaran Santi. Jirasak tidak tahu siapa targetnya sebab Santi tidak menjelaskan dan hanya memberi alamat rumah si target dan mengatakan, bunuh pengemudi mobil Porsche hitam dengan plat nomor 2223. Beberapa kali Jirasak dan rekannya, si pengemudi sepeda motor, mendatangi alamat rumah Cakrit, tapi tidak menemukan pria itu hingga pada 19 Oktober, akhirnya mereka lihat Cakrit menyetir mobilnya di kawasan perumahan, lalu memburunya, dan saat itulah Jirasak menembaknya. Jirasak juga memberikan nama seorang wanita pada polisi, dan wanita itulah yang kemudian membongkar siapa sesungguhnya dalang di balik drama pembunuhan bak sinetron ini. Begini ceritanya.
Di awal 2013, Warren Panpuri Montri Arekul alias Mam, seorang pegawai di perusahaan sekuritas, datang ke rumah sakit Sererak. Tujuannya menjenguk temannya Dr. Niti yang baru saja mengalami keguguran. Di rumah sakit, dia bertemu Surang, ibu Dr. Niti yang tampak gusar dengan kondisi anak tunggalnya itu. Surang mengatakan Niti keguguran akibat suaminya Cakrit. Hal itu terjadi ketika keduanya bertengkar, lalu Cakrit menembak Dr. Niti. Meski meleset, akibatnya fatal. Dr. Niti syok dan keguguran. Aku tidak kuat lagi melihat anakku Niti dianiaya Cakrit setiap hari, dicekik, perutnya ditonjok, ditodong senpi, diancam akan dibunuh. Bahkan bukan hanya Niti, Cakrit juga menganiaya anak-anaknya. Mam terkejut. Sudah 7 tahun dia kenal Dr. Niti. Awalnya dia kenal sang dokter karena sering berkonsultasi dan melakukan perawatan di tempat praktek Dr. Niti. Lama-kelamaan mereka jadi teman baik. Mam bisa merasakan derita Dr. Niti sebab dirinya pun adalah korban KDRT. Mam yang jatuh kasihan mengatakan pada Surang, "Pengacaraku, Santi, bisa menolong. Dia bisa carikan orang untuk membereskan Cakrit, melenyapkan pria itu selamanya dari muka bumi." Surang setuju. Dia tidak mau kehilangan anak tunggalnya di tangan pria brengsek macam Cakrit. Selanjutnya, Mam bertindak sebagai perantara antara Surang dan Santi. Santi minta bayaran 500 juta rupiah. Katanya pada Surang. Surang menyanggupi, semua demi anak tunggalnya Dr. Niti tercinta. Dia berharap Cakrit akan pergi selamanya dari kehidupan anaknya, dari kehidupan mereka. Bulan Juli 2013, apa yang ditakutkan Surang kembali terjadi. Cakrit menganiaya dan berusaha menembak anaknya. Seperti yang telah diceritakan sebelumnya, Dr. Niti akhirnya melaporkan suaminya pada polisi, namun terjadi rekonsiliasi dan Dr. Niti mencabut laporan dan gugatannya. Hubungan keduanya membaik, bahkan saat itulah pertama kalinya menurut Dr. Niti, Cakrit minta maaf. Namun pada 19 Oktober 2013, eksekutor beraksi dan Cakrit pun tewas. Saat pria itu dikremasi, sang istri Dr. Niti menangis. Tak lama polisi pun berhasil menguak kasus itu dan menangkap 4 pelaku, yaitu Jirasak si eksekutor dan rekannya si pengendara sepeda motor, Santi si pengacara, dan Surang, ibu Dr. Niti. Lalu bagaimana dengan Mam? Wanita itu dibebaskan karena telah bersedia membantu polisi membongkar kasus itu. Saat menginterogasi Mam, polisi sempat bertanya, "Sewaktu kau dan Surang merancang pembunuhan Cakrit di rumah sakit, apakah Dr. Niti tahu?" Mam mengatakan saat itu Dr. Niti tidur di samping mereka. Dia tidak tahu apakah Dr. Niti mendengar perbincangan mereka atau tidak. Namun Surang, sang ibu, mengaku dialah dalang pembunuhan Cakrit. Dia bertindak atas inisiatifnya sendiri tanpa sepengetahuan Dr. Niti. Apakah polisi percaya? Tidak. Polisi yakin otak di balik pembunuhan ini adalah Dr. Niti Wade. Dialah satu-satunya yang punya motif paling kuat untuk membunuh, sebab selama ini dirinya lah yang jadi korban utama KDRT Cakrit. Menurut polisi, pada malam 19 Oktober 2013, Dr. Niti Wade telah memancing Cakrit untuk datang dinner ke rumahnya. Menurut catatan polisi, pada kasus KDRT sebelumnya ketika Cakrit sempat ditahan, Dr. Niti juga dituding Cakrit berselingkuh dengan letkol polisi dan ingin menguasai harta Cakrit. Menurut polisi, Surang cuma pasang badan demi si anak tunggal. Kasus ini pun disidangkan. Pengadilan memvonis Dr. Niti Wade dan si pengacara Santi Tongsem hukuman mati. Sedangkan Jirasak dan rekannya yang membawa sepeda motor divonis penjara seumur hidup. Tapi Dr. Niti tidak terima, dia pun banding. Dan di tingkat banding, Dr. Niti menang. Dirinya dibebaskan karena tidak terbukti dia terlibat dalam pembunuhan suaminya. Namun sebagai gantinya, ibunya Surang ditangkap dan dijatuhi hukuman seumur hidup karena selama ini sang ibulah yang mengaku dia dalang semuanya. Surang kemudian mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung Thailand mengubah hukumannya menjadi 25 tahun penjara. Pertimbangannya, usia Surang sudah tua hampir 80 tahun dan dia tertekan melihat anak tunggalnya terus-menerus dianiaya Cakrit hingga nekat menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi Cakrit. Monap, ayah Cakrit, geram atas keputusan pengadilan. Dia menyayangkan mengapa semuanya harus berakhir dengan pembunuhan. Bukankah dulu Dr. Niti telah melaporkan suaminya ke polisi hingga ditahan? Namun kemudian kenapa berdamai? Lebih baik Cakrit dipenjara daripada dibunuh.
Dokter Niti juga sedih ibunya berinisiatif melakukan hal itu, padahal terakhir sejak rekonsiliasi, hubungannya dengan suaminya membaik. Bahkan saat suaminya ditahan, sebenarnya Dokter Niti tetap menjenguk pria itu dan berhubungan intim dengannya. Ada yang mengatakan sang ibu surang, bak pahlawan kesiangan, berusaha menyelamatkan sang anak dengan cara yang dikiranya tepat, namun ujung-ujungnya blunder, hancur semua. Cakrit tewas, Surang sendiri akan menghabiskan sisa usianya di penjara, dan hal ini berarti Dokter Niti kehilangan suami sekaligus mama dan anak-anaknya kehilangan ayah sekaligus nenek. Sedangkan aset Cakrit yang ditinggalkan sebesar 80 miliar rupiah atas perintah pengadilan tidak bisa begitu saja jatuh ke tangan Dokter Niti dan anak-anaknya. Sebaliknya aset itu harus dikelola bersama dengan Manop, ayah Cakrit yang membenci Dokter Niti karena yakin wanita itulah sesungguhnya dalang di balik kematian anaknya Cakrit. Kalau dipikir-pikir, mengapa sih harta Cakrit tidak jatuh ke tangan Dokter Niti? Bukankah mereka selama ini dikenal pasutri? Ternyata tidak seperti itu. Meski sudah menikah, mereka belum menandatangani surat nikah resmi yang diakui negara. Dan demikianlah akhir dari sebuah kasus high profile yang pernah terjadi di Thailand. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.